Perkenalkan, nama saya Raya dari G. Kali ini ya, kepada kita semuanya sebuah legenda dan madrasah, yakni tentang ibu seorang yang teman-teman sudah siap? Sekali lagi saya ulangi, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan? Ya sudah, baiklah kalau begitu. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, di sebuah perkampungan nelayan di pantai air manis Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mende Rubaiyah dan seorang anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Karena Malin adalah seorang anak yang periang dan penurut. Saat ini, usia Mende Rubaiyah sudahlah berusia sangat tua dan renta. Dan sehari-harinya, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak sematawayangnya itu. Waktu demi waktu pun berlalu. Kini Malin telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan pintar. Maka terlintaslah dalam benaknya, bagaimana caranya agar ia mampu untuk mengubah kehidupan keluarga mereka. Dan ya, tentu saja jawabannya adalah dengan cara merantau ke kota. Karena pada saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Kemudian dia pun datang untuk menghampiri ibunya. Ibu, aku dengar-dengar sedang ada kapal besar yang merapat di pantai. Aku ingin mengubah nasib keluarga kita, Bu. Aku ingin merantau. Ibu takut terjadi sesuatu dengan kita merantau sana. Betapa sakitnya wahai anakku Malin. Ibu tak perlu khawatir denganku, Bu. Aku sudah dewasa. Dan ini adalah kesempatan besar bagi kita, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Maka daripada itu, Bu, aku ingin mengubah nasib keluarga kita. Izinkanlah, Bu, izinkanlah. Pinta Malin dengan memohon. Baiklah, Ibu izinkan kamu pergi. Tapi ingatlah satu pesan Ibu, wahai anakku Malin. Cepatlah kembali, karena Ibu akan selalu menunggu kehadiranmu. Akhirnya dengan berat hati, Mende Rubaiyah mengizinkan permohonan anaknya itu. Kemudian di keesokan harinya, Malin diberikan bekal oleh ibunya, nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ambillah ini, wahai anakku Malin. Ingat satu pesan Ibu.
karena ibu akan selalu menunggu. Kemudian berangkatlah Malin ke tanah rantau sana, meninggalkan ibunya sebatang kara. Hari demi hari pun berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hari-hari menjadi terasa sangat lambat bagi Mende Rubaiyah. Sepanjang pagi hingga senja, Mende Rubaiyah terus-menerus meratapi air laut. Sudah sampai manakah kamu berlari, wahai anakku? Kapan kamu pulang? Ibu rindu sama kamu. Setiap harinya, jika ada kapal yang datang merapat ke pantai itu, Mende Rubaiyah terus-menerus menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kamu melihat anakku lagi? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang? Begitulah tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal ataupun nahkoda, ia tak pernah mendapatkan jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua dan kini ia jalannya dengan terbungkuk-bungkuk. Hingga tibalah suatu hari ketika Mende Rubaiyah sedang menyapu di halaman rumahnya. Datanglah seseorang yang ternyata ialah dahulu nahkoda yang membawa Malin merantau ke kota. Mende, Mende, aku dengar-dengar katanya Malin sudah menjadi orang yang sukses di kota, dan katanya besok ia akan datang ke desa ini bersama istrinya. Apa? Anakku sudah menikah? Betul Mende, dia sudah menikah dengan putri bangsawan kaya, dan besok ia akan datang ke desa ini bersama istrinya. Mendengarkan berita dari sang nahkoda, Mende sedangnya tak kepilang. Rasa sedih Mende selama ini mendadak berubah menjadi ceria. Mende pun segera bergegas untuk memasakkan berbagai makanan kesukaan Malin Kunda. Nah, tibalah keesokan harinya. Terlihat dari kejauhan sebuah kapal besar dan megah berlayar ke pelabuhan. Ramai-ramai warga berkumpul untuk menyambut keluarga bangsawan tersebut. Dan tak lupa, Mende pun ikut berjejer di antara barisan orang itu. Saat kapal mulai berlabuh, terlihat dari kejauhan sepasang kekasih muda berdiri di anjungan kapal. Pakaian mereka berkilau karena sinaran matahari, dan wajah mereka pun gembira karena disambut dengan meriah. Belum sempat sesepuh kampung menyambut keluarga bangsawan tersebut, Mende Rubaiyah berlari menghampiri anaknya. Anakku, kenapa kamu lama tak beri kabar sama ibu nak? Ibu rindu sama kamu. Kamu biarkan anak ibu Malin Kunda. Sontak Malin pun terkejut karena dipeluk wanita tua yang berpakaian compang-camping itu. Ia seolah tak percaya bahwa yang ada di hadapannya ini adalah ibunya.
Belum sempat Malin Kundang berbicara, istri Malin yang cantik langsung meludah kepada ibu Malin. "Cih, wanita gila! Kamu ini siapa? Siapa kamu? Apakah benar ini ibumu Malin? Kenapa ia berpakaian lusuh dan kotor? Bukankah dulu kamu katakan kepadaku bahwa ibumu itu adalah wanita bangsawan yang sederajat dengan diriku? Kenapa ia bertambah pengemis seperti ini?" Mendengar perkataan pedas dari istri Malin, Malin langsung mendorong ibunya hingga terkapar di pasir. Wanita gila! Aku bukan anakmu! Malin pun menyerbayah, tak percaya dengan perilaku kasar dari anaknya. Ia pun jatuh dengan terduduk. Namun Malin Kundang tak peduli dengan perkataan ibunya, karena ibunya yang berpakaian lusuh dan kotor telah membuatnya malu di hadapan keluarga istrinya. Melihat wanita beringsut itu hendak memeluk kakinya, Malin langsung menendang ibunya. Wanita gila! Aku ini bukan anakmu, dan ibuku tidak seperti kamu, karena kamu itu melarat dan kotor. Wanita tua itu pun terkapar di pasir dengan tangis dan luka yang amat mendalam di hatinya. Dilihatlah kapal Malin pergi semakin menjauh. Ia tak menyangka bahwa Malin, anak semata wayang yang telah ia besarkan sejak dalam kandungan, tega mendurhakai ibu kandungnya sendiri. Hatinya amatlah perih dan sakit. Biarkanlah dia pergi. Tapi kalau benar dia anakku yang bernama Malin Kundang, maka aku mohon keadilanmu ya Allah. Kundanglah dia menjadi batu. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan pun turun dengan teramat lebatnya. Petir bergemuruh dan datanglah badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang, sementara Malin Kundang masih berada di dalam kapalnya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa? Kenapa kakiku? Kenapa kakiku terasa kesemutan? Tiba-tiba Malin teringat dengan peristiwa durhaka kepada ibunya tadi. Kenapa? Kenapa kakiku menjadi seperti ini? Kenapa? Ya Allah. Ya Allah. Aku telah sadar dengan apa yang kuperbuat. Aku telah sadar dengan apa yang kuperbuat kepada ibuku. Aku terpaksa mendurhakainya karena aku tak mau kehilangan istriku ya Allah.
ia akan dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibu kandung. Tamat. Ya, jadi pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah janganlah kita durhaka kepada ibu kandung kita, dan bukan cuma ibu kita saja, juga ayah kita. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita adalah orang tua yang telah menghidupkan kita di dunia ini, yang telah menafkahkan kita dan memberikan kita kehidupan yang layak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridahil walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.